saat ini sedang berada di Rumah Sakit Polri dan kita menanti kehadiran. Nah, ini dia. Nggak apa-apa. Family tetap. Wawancaranya, Cici kan nanti sambil pakai kacamata hitam ya. Mami kita semua, mami asli forensik. Hitam ada. Putih. Apa? Nggak apa-apa. Ini staf forensik yang jago-jago. Dia walaupun mungkin sudah agak tambah usia, tapi semangatnya seperti umur 20-an, apalagi dalam membantu tugas-tugas forensik. Ini Mbak Dewi. Mbak Dewi itu paling senang bilang mandiin jenazah laki-laki. Ya, dicari jam berapapun datang untuk membagikan jenazah apapun. Dan perempuan beliau semangat dari dulu saya kenal masih segini, sama-sama segini badannya sama saya. Sekarang segini ya. Sama gitu kan. Tapi beliau tetap di sini, tetap di pemulasaran forensik Rumah Sakit Setia Kencana. Nah, ini Dokter Farah. Teman-teman yang tertarik dengan Dokter Farah, ini anak mami kesayangan dari dulu. Jagonya. Regenerasi penerus. Sayang jodohnya nih loh. Segera tayangkan lamaran forensik ya. Dokter Farah Kando. Iya, saudara kembar dia, jago, pinter masak, pinter bikin kue, bertanam ya kan? Lama-lama buka biro jodoh juga ini. Vlognya mami. Iya kan? Tenang, ada mami, nanti biaya pernikahan mami bantu. Wah. Mau mami jodohin sama anak mami masih diajukan ke Karungkit Asmara. Anak mami kan masih 21 tahun. Mami yang seleksi. Karena masih 25 tahun sih nggak masalah. Dia spesialis. Tenang aja. Kita belum setia. Dia juga bisa dapat jodoh lagi nggak? Jadi mau, jadi enggak. Kayaknya udah berdoa dapat jodoh lagi. Syutingnya udah mulai, sebentar lagi kita bakal turun ke lorong rumah sakit. Mari kita lihat kameramen kita dulu. Kerja. Makan. Buruan habisin. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan ngobrol dengan Mas Denny Darko tentang kasus pembunuhan di Rembang minggu lalu, dan kasusnya sebenarnya sudah terungkap, pelakunya dapat, dan saya akan bercerita kronologis pengungkapan kasusnya dari segi kedokteran forensik. Setelah itu kita juga mau ngobrol tentang identifikasi lanjutan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air bulan lalu, sehingga pertanyaan-pertanyaan teman-teman mudah-mudahan bisa saya jawab kalau tidak lupa. Terima kasih. Halo observers, salam. Oke. Kita sekarang berada lagi di instalasi ini ya, kedokteran forensik di Rumah Sakit Polri Jakarta, masih bersama Dokter Polri, dan kita akan membahas. Saya mau nanya tentang ini, ada satu kasus yang ada pembunuhan satu keluarga. Betul, iya. Di Jawa Tengah ya, Betul, iya. di Rembang ya, Dok. Iya. Nah, kita akan ngobrol, tapi ya karena hari ini belum ada press release, jadi yang mungkin dokter sampaikan yang mungkin boleh diketahui aja, dan apa yang bisa kita lakukan dan hindari, atau bisa misalkan kalau ternyata terjadi seperti itu kita bisa laporkan kemana. Ini adalah apa yang mungkin bisa kita gali dari kasus ini tadi.
karena kan otomatis pelaku itu ya nggak akan bisa terus kayak sulap dok, hilang satu tempat muncul tempat lain. Pas lewat CCTV itu berarti bisa digunakan juga ya. Nah dok, setelah kemarin itu melihat TKP dan diperlihatkan oleh ibu tadi, kesimpulan awalnya apa tuh yang awal sebelum melakukan otopsi? Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tadi kami habis membahas kasus-kasus tentang jatuhnya pesawat terbang dan juga mengulas atau membahas tentang DVI di channelnya Mas Denny Darko. Nanti nonton ya. Tapi di saya juga nonton ini ya. Ya, karena kalau nanti ini subscribersnya meningkat, viewersnya banyak, kita akan bisa channel dok. Kayak kemarin itu kan channelnya karena nggak dipromot oleh YouTube, penontonnya sedikit. Nah dengan di sini, kalau nanti yang nonton jutaan, kita bikin channel sendiri khusus. Iya, forensika. Kasus saya masih banyak. Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Perjalanan ke Rembang, ada kasus pembunuhan 4 jenazah, akan dilakukan tindakan otopsi. Sekarang masih di Demak, tapi macet, dikawal sama mobil DVI. Saya menuju Polres Rembang karena tadi pagi ada kabar untuk melakukan tindakan otopsi atau periksa luar dan dalam. Ada 4 korban pembunuhan satu keluarga. Nanti kita akan bisa melihat waktu kematiannya, cara kematiannya, mekanisme kematian, dan sebab kematiannya. Sambil jalan nih, Kang. Semangat tuh yo ya mene. Iya kan, acara kita dengan tim Takpol. Ini. Ada kesayangannya ini ya. Ya. Persiapan makan, kita mau persiapan otopsi ya, makan ya. Mantap pokoknya. Oh, presisi ini. Presisi ini mas. Dokes Prima. Apa ini Pak Purwanto? Pertama, ini teman-teman dari kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suratno Rembang. Saya dikatain gemuk dulu kurus. Dulu saya kata saya. Tuh, ini persiapan nih, teman-teman lagi persiapan lagi. Oh, kelihatan jangan nggak boleh kelihatan tuh. Ya, siap-siap Pak Des. Apa tuh? Siap semua ya, siap-siap. Itu tadi malam juga kejadiannya tadi malam meninggal orang tua, anak, cucu. Sekarang saya mau siap-siap pakai baju dulu ya. Polda Jatim ini akan siap membuka dan bisa 4 jenazah yang meninggal tadi malam. Kita bagi 4 tim, ada dokter forensik, ada residen, PPDS yang lagi ngambil spesialis forensik juga kuat. Dengan tim forensik dari Rembang, Pak Purwanto, dari Polda Jatim itu, dan semoga pelaku tertangkap. Jadi Pak Bowo, dari sini Pak Bowo mau ke TKP untuk menindaklanjuti pemeriksaan TKP yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita terbukti dan tahu ya, tahu harus jelas waktu kematian, mekanisme kematian dan
amati saja. Few moments later. Ya, setelah beberapa lama selesai juga otopsinya. Jenazahnya kelihatan, jangan kelihatan. Jenazahnya sini aja, jangan kelihatan, nggak boleh kelihatan. Kelihatannya peti mati, ya nggak? Kalau di miring gini, oh ya bisalah kelihatan. Tuh sama dokter Isti, spesialis forensik, iya KSM Rumah Sakit Bayangkara Semarang tingkat 2 ya nggak? Katanya nanti mau jadi instalasi forensik. Ya, semoga dokter Isti selesai S3-nya, doktor, calon doktor forensik juga nih ya. Jadi nanti itu dokter Dian juga. Nanti kalau otopsi lagi saya membawa dingklik karena meja otopsinya terlalu kecil, jadi tingginya harus tinggi ya. Dokter Dian imut-imut, tidak sebesar saya. Gitu. Selesai juga karena dokter Dian kecil, jadi otopsinya yang kecil gitu kan. Iya. Ini sudah selesai. Gantian di shooting sama wartawan ini loh, kelihatan. Nah, ini masuk vlognya Mami Hasni Forensik, ya kan? Udah lihat ya? Tuh, wartawannya ikut di shooting teman, dia tahu. Jadi dicari-cari kegiatan di kamar jenazah ya. Nah, ini vlog regenerasi ini adik-adik forensik. Nanti kalau saya pensiun ya tetap diajak pakai tongkat ya jalannya. Nanti tangannya tremor, pegang pisaunya tremor kan? Ya. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kapolda Jawa Tengah hari ini akan rilis terkait ungkap kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan berantai. Jadi yang disertai dengan pencurian pemberatan yang terhitung mulai tanggal 8 setelah gelar perkara sudah kita bisa ungkap dan tetapkan tersangka. Jadi pembunuhan berencana yang disertai dengan pencurian pemberatan ini dilakukan oleh seorang atas nama Sumani yang sampai sekarang belum bisa diambil keterangannya karena yang bersangkutan sakit. Ini kita awali pada saat kejadian ini adalah tanggal 3 Februari kemarin, yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Saya ulangi, tersangka belum kita mintain keterangan, tetapi kita bisa menetapkan bahwa saudara Tsunami adalah seorang tersangka tunggal. Ini kita lakukan karena dalam 184 KUHP tidak perlu keterangan tersangka, tetapi hasil saintifik identifikasi telah membuktikan cukup bukti yang bersangkutan sebagai tersangka. Awal mulanya adalah berangkat dari TKP, di mana korban sebanyak 4 orang, ada ayahnya, ada istrinya, ada anaknya, dan ada cucunya, yang 1 hari 1 malam itu meninggal di TKP di rumah. Dari berangkat olah TKP ditemukan ada gelas, di mana gelas itu ada sidik jari. Kemudian tim lapor dan identifikasi mengambil sidik jari itu. Kemudian dengan saintifik identifikasi yang kita punyai, benar match sidik jari itu mengarah seorang tamu yang bernama Sumani. Kita kembangkan lagi dari TKP itu, ya. Kita kembangkan lagi dari TKP itu, kita tarik CCTV. Jadi dari jam J hari H tanggal 5 itu diketahui dari beberapa keterangan saksi dan CCTV, kendaraan yang dipakai pelaku berikut pakaiannya match. Ada seorang saksi yang menyaksikan bahwa kendaraan itu parkir di rumahnya. Kemudian pakaian yang digunakan dan helm yang digunakan sama persis dengan waktu kejadian hasil otopsi mayat oleh Bidokes Polda Jawa Tengah, bahwa matinya korban diakibatkan benda tumpul dan benda tajam sekitar diperkirakan mati jam 21 sampai jam 24. Kemudian dari TKP diberangkatkan hasil otopsi meninggalnya korban akibat senjata tajam dan tumpul
kita kembangkan, mengerucut, kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit sebagai alat di arit. Jadi karena korbannya ada luka akibat senjata tajam, kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit. Di dalam arit ini ditemukan darah. Jadi darah hasil lapor yang kita punyai di arit ini identik dengan darah korban istrinya, yaitu saudari Purwati. Kemudian di samping arit, tersangka kita kembangkan lagi di kuku tersangka, kemudian di kunci kontak tersangka ada darah juga yang identik dengan darah korban. Jadi ini sudah mengerucut terkait dengan pembuktian. Kemudian tersangka masih ulangi, para penyidik kita dari Satreskrim Polres Rembang berikut di BK Polda, kita kembangkan lagi di TKP untuk memperjelas terkait terang tidak pidananya. Ditemukan perhiasan di rumah tersangka. Jadi perhiasannya adalah ditemukan perhiasan di rumah tersangka, diantaranya adalah gelang, kemudian cincin, anting. Di anting ditemukan darah yang identik dengan putrinya di anting ini. Ini di rumah tersangka ini. Kemudian cincin identik darahnya dengan ibunya. Artinya sudah match bahwa yang bersangkutan mengambil dengan paksa, mencuri dengan paksa pada saat pelaku melakukan upaya paksa terkait dengan pembunuhan, kemudian dibawa pulang dan ditemukan di TKP rumah tersangka. Kemudian kenapa yang sampai sekarang belum kita lakukan pemeriksaan? Jadi tanggal 3 itu malam itu ada beberapa tamu, kemudian mengerucut seorang tamu. Tanggal 4 seorang saksi jam 6.00 itu berangkat ke rumahnya, diketahui banyak mayat atau keluarga yang sudah meninggal. Kemudian tanggal 5 kita lakukan pengembangan. Pada saat tanggal 5 bahwa gelas identik, rupanya tersangka sudah merasa bahwa dia nanti akan ditangkap, sehingga berupaya untuk bunuh diri. Entah bunuh diri apa enggak, yang jelas keterangan medis dari dokter rumah sakit kita mengatakan bahwa yang bersangkutan belum diperiksa karena mengandung pestisida di ginjalnya. Sampai sekarang masih belum bisa kita mintain keterangan. Jadi keterangan dari dokter yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan karena mungkin berupaya untuk bunuh diri. Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit tersangkanya. Tetapi kita penyidik sudah bisa menetapkan tersangka berdasarkan persesuaian bukti, barang bukti dan petunjuk yang menguatkan dengan beberapa keterangan ahli, baik surat maupun keterangan ahli kita lapor dan Bidokes Polda Jawa Tengah. Demikian rekan-rekan sekalian, bahwa terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan pencurian kekerasan ini bisa kita ungkap pada saat ini. Demikian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tersangka sebelumnya udah kenal sama korban ya. Jadi begini, motif itu muncul kalau sudah dilakukan pemeriksaan kepada tersangka. Tersangka sampai sekarang urung bisa diperiksa karena yaitu tadi mau bunuh diri. Tetapi ada kata-kata bahwa wis itu di BAP awal, interogasi awal dari penyidik mengatakan begitu. Artinya apa? Bahwa di situ ada motif dendam tentang sesuatu. Jadi pada saat beberapa saksi yang kita periksa ada penawaran terkait dengan gamelan, dan korban telah menerima uang sekitar 15 juta kalau tidak salah. Jadi ada motifnya mungkin, karena tersangka belum kita periksa, motifnya adalah terkait dengan masalah uang. Dan dia kenal dengan korban dan tersangka.
Baik, yang lain? Mohon izin, Pak Kapolda. Saya Dimas Pak dari Menyingkap Tabir TV One Pak. Kecocokan saksi dan CCTV berupa apa saja? Lalu bukti transfer 8 juta itu apakah ada di sini Pak? Gitu Pak. Jadi begini, CCTV itu adalah jam J pada saat hari Rabu, yaitu pukul 8 bahwa yang bersangkutan keluar rumah, kemudian parkir jam 10 di rumah tersangka, kemudian diketahui oleh tetangganya atas nama siapa di situ, persesuaiannya, kemudian persesuaian yang lain, helm, kemudian jaket, kemudian motor, nah ini jaketnya, motornya itu, helmnya, identik dengan CCTV dan kendaraan dan helm jaket yang dipakai yang bersangkutan. Sedangkan untuk transfer uang itu masih kita dalami karena itu menyangkut terkait dengan kerahasiaan bank. Cukup? Yang lain? Di dalam handphonenya seperti apa Pak? Ada percakapan khusus Pak? Di handphonenya ada percakapan pada saat itu istrinya nelpon tidak terangkat pada saat durasi antara jam 21 sampai 24. Tetapi pada saat jam 10 dia sempat browsing, terus ada percakapan dikuatkan oleh anaknya tersangka bahwa anaknya mengatakan bahwa bapak keluar rumah dari jam 8 sampai pukul 24. Artinya memang benar yang bersangkutan sudah tidak ada di rumah. Cukup? Hubungan antara korban dengan pelaku dan Teman, mungkin kolega, tentang bisnis atau selain itu belum kita dalam. Yang jelas di situ ada transaksi gamelan. Ancaman hukumnya hukuman mati dan seumur hidup karena berencana pemberatan dan pencurian kekerasan. Pelaku dijaga ketat, baik medis maupun anggota kita. Benda tumpulnya belum ketemu. Yang sudah ketemu adalah benda tajam karena benda tajamnya posisi ada di rumah ini. Dan ini ada darahnya. Darah yang dipakai, darah identik dengan darah korban Ibu Purwanti, istrinya, identik ini. Di kuncinya juga sama. Cukup? Bertamu. Jadi tersangka bertamu, kemudian disuguhi kopi, di gelas kopinya itu ada sidik jarinya tersangka, kemudian kita lakukan pengambilan sidik jari dengan gelas kopi yang kita punya dan identik dengan pelaku. Oke, jelas ya? Cukup ya. itu posisi korban masih itu ya, masih belum tidur gitu. Sudah tidur. Itu Tapi masih tamunya dibiarkan begitu dan atau bagaimana? Nah itu nanti kalau dia sudah sadar kita periksa akan tahu. Oh, bisa diperiksa. Cukup ya teman-teman ya. Cukup ya. Makasih. Nah, ini TKP-nya. Jadi kita sempat ke sini ketemu bapak-bapak penyidik sejelas ya. Oke guys, kita pulang.